Baik, saya akan mulai dari konsep dan pengertian tarbiyah dalam pendidikan Islam. Adapun sumber dasar ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, tidak saja mengandung doktrin-doktrin teologis tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga berisikan tentang hal-hal terkait dengan isyarat ilmiah tentang pendidikan. Membicarakan konsep dasar pendidikan perspektif Islam tentunya harus merujuk kepada informasi dalam Al-Quran dan Hadis. Ini adalah isi bab pertama, yakni pendahuluannya. Dalam makna yang luas, dengan analisis mendalam, maka ada 3 term yang ada dalam Al-Quran dan Hadis tentang konsep pendidikan Islam. Dan 3 term itu adalah tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Walaupun 3 term ini mempunyai dasar arti yang sama, akan tetapi pada hakikatnya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Untuk memaknai ini tentu perlu memahami dan mengetahuinya secara rinci. Baik, kita masuk pada pengertian tarbiyah. Sebagai isi dari bab 2, yaitu pembahasan konsep dan pengertian tarbiyah dalam pendidikan Islam. Pengertian tarbiyah dalam pendidikan Islam, tarbiyah berasal dari bahasa Arab yaitu rab, yang bermakna tumbuh dan berkembang. Jika ditinjau menurut Al-Qurtubi, maka tarbiyah diartikan sebagai tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya. Jika menurut Al-Asfani, kata al-rab diartikan mengantarkan sesuatu kepada kesempurnaan dengan bertahap atau membuat sesuatu untuk mencapai kesempurnaan secara bertahap. Secara umum berdasarkan pendapat di atas, maka kata-kata rab bermakna bertambah, tumbuh, menjadi besar, memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, dan memelihara. Hal ini dipahami bahwa tema tarbiyah seakar dengan kata rab yang bermakna mengarahkan, menuntun, dan memelihara peserta didik agar tumbuh menjadi manusia yang dewasa, bertambah ilmu pengetahuan dan keterampilannya, menjadi perilaku yang berkepribadian baik dan bermoral baik, sehingga mampu menguasai suatu urusan untuk menunaikan tujuan, fungsi, dan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amanah kepada manusia. Lanjut ke ruang lingkup tarbiyah dalam pendidikan Islam. Jika ditinjau melalui konsep pendidikan dalam Islam, maka term tarbiyah memberikan ruang lingkup tersendiri dalam konteks pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia. Adapun cakupan tersebut terkait pemeliharaan fisikal dan pemeliharaan syariat dan pengajaran. Pemeliharaan fisikal tarbiyah atau tarbiyah khalqiyah. Pemeliharaan fisikal tarbiyah khalqiyah bermakna menumbuhkan dan menyempurnakan bentuk tubuh serta memberikan daya jiwa dan akal. Kemudian pemeliharaan syariat dan pengajaran atau tarbiyah syar'iyah ta'limiyah. Pemeliharaan syariat dan pengajaran atau tarbiyah syar'iyah ta'limiyah yaitu menurunkan wahyu kepada salah seorang di antara mereka untuk menyempurnakan fitrah manusia dengan ilmu dan amal, dan ini merupakan hal yang selalu kita kenal dengan Rasul dan Nabi. Ditinjau dari arti ruang lingkup, maka dapat dimengerti bahwa konsep tarbiyah secara dasar yang berasal dari kata Rabb bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemeliharaan, perlindungan, bimbingan, dan mengatur segala urusan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka dapat dimengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pendidik yang maha agung bagi seluruh alam semesta. Bukan saja pendidik manusia, tetapi pendidik bagi seluruh makhluknya. Sedangkan konsep tarbiyah dalam dunia pendidikan dengan konsep pendidikan Islam, maka seorang pendidik dituntut untuk memberikan bimbingan, contoh teladan, serta pengetahuan sesuai dengan syariat dan tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan Hadis.
konsep dari tarbiyah berhati dalam pendidikan Islam. Kemudian konsep dan pengertian tarbiyah dalam pendidikan Islam. Ya, ini sudah ketiga, penutup sekaligus kesimpulan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik makhluknya dengan kasih sayang, maka seharusnya seorang pendidik juga mendidik peserta didiknya dengan kasih sayang, memberikan pengetahuan dengan bimbingan yang baik, mengajarkan moral dan akhlak sesuai tuntunan Islam dan tauladan yang baik, sehingga dengan demikian peserta didik akan terbentuk menjadi peserta didik yang berakhlakul karimah, berpotensi dalam pengetahuan, dan menjadi intelektual muslim yang beriman dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini referensinya. Ya, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan untuk tahap ini. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih pada pemateri ya. Dalam hal ini Pak Arjuna yang sudah memaparkan materi tentang hakikat usul tarbiyah baik dari sisi keislaman ya. Selanjutnya kita beralih pada Pak Musanda, menambahkan sedikit Pak Musanda. Pak Ami ini. Ya, mau menambahkan sedikit penjelasan tentang Pak Ami Mahmud sudah masuk. Kita. Dipersilakan ada tambahan mungkin dari Pak Mahmud materi ya. Ya, materi tentang dalil gitu. Dalil at-tarbiyah Pak Musanda. Sedikit lah. Monggo Pak Mahmud dibagi, di-share. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Terima kasih atas waktunya Pak moderator dan terima kasih kepada semuanya. Sedikit menambahkan tentang dalil at-tarbiyah di dalam Al-Qur'an yang mana sudah pernah di-share oleh Pak dosen waktu kemarin di dalam surah Al-Imran ayat 79 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basyarin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hikmah dan kenabian, summa yaqula lin-nasi, kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah, jadilah kamu penyembahku bukan penyembah Allah, walakin kunu rabbaniyin. Nah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kamu mengajarkan kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan karena kamu mempelajarinya. Itu dalil usul at-tarbiyah di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga ada di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang menciptakan, yang Ia menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Kemudian bacalah wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan manusia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah
ya, yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Juga di dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, kunu rabbaniyin, yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, hulama'a, hulama'a yang penyantun, fuqaha'a yang ahli fikih, ulama'a dan ulama. Wa yuqalu ar-rabbani. Nah, disebutlah pendidik itu ar-rabbani, ya, alladzi yurabbi an-nas, alladzi yurabbin nas, yang dia mendidik manusia bisigharil ilmi qabla kibari, dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Nah, itu dalil yang sangat penting kita ketahui tentang ilmu usul at-tarbiyah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Demikian Pak Musanna yang telah disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada dua pemapar ya, pada dua pemateri, yakni yang pertama Pak Arjuna, kemudian Pak Mahmud. Jazakumullah khairan katsira. Dan kita beranjak ke apa ini? Maunya ini tanya jawab. Baiklah, kita beranjak ke sesi question ya. Kuesioner. Dalam hari ini kami bagi dua saja ya, sesi 1 2 penanya, kemudian sesi 2 2 penanya. Baik, sesi 1 2 penanya kami persilahkan kepada teman-teman. Ya. Dicatat dulu teman-teman materi. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahur. Ya, ada beberapa macam term gitu ya, term yang dimaksud tadi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan dari saudara Muhammad Yusuf Effendi Ghazali yang kurang lebih pertanyaannya seperti berikut ya. Ada berapa gitu ya? Ada berapa macam term ya yang sudah dipaparkan tadi pada bab 2 ya, Pak Yusuf ya. Bab 1. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, dipersilahkan untuk dijawab ya pertanyaan dari Pak Yusuf terkait term ada berapa gitu ya. Berapa term yang ada pada pemaparan tadi di bab 1. Dalam hal ini dipersilahkan Pak Arjuna untuk menjawab. Baik Pak, saya akan coba menjawab sebisa saya. Mohon dilengkapi setiap kekurangannya nanti. Karena apapun yang saya sampaikan tentunya
Ada saja tambahan dari yang lain, maka untuk membagi ilmu nanti saya akan Pak dosen sampaikan yang apa-apa. tambahkan. Dilanjutkan. Baik Pak, tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 term. Dan yang dimaksud di situ adalah tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Jadi ketiga term ini mempunyai dasar arti yang sama dalam pendidikan, akan tetapi pada hakikatnya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Untuk memaknai ini tentu perlu memahami dan mengetahui secara rinci. Artinya kita akan mencoba mencari barangkali maknanya itu. Makna dari tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Kita tahu pasti bahwa tarbiyah itu adalah mendidik dengan berbagai metode, berbagai cara, dan trik-trik tersendiri tergantung kondisi dan situasi yang kita hadapi. Kemudian taklim ini berasal dari kata alim, berarti mengajar, yang bersifat menyampaikan pengertian, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana barangkali bisa kita lihat sendiri dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang kurang lebih artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama benda-benda seluruhnya. Barangkali kurang lebihnya tentang taklim. Kemudian ta'dib. Kata ta'dib diterjemahkan menjadi pelatihan dan pembiasaan. Kendati demikian, istilah ta'dib memiliki beberapa kata dasar, yaitu berasal dari kata adaba, ya'dubu, yang berarti melatih dan mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan. Ada juga yang berasal dari kata adaba ya'du, yang berarti mengadakan pesta atau jamuan, atau berbuat dan berperilaku sopan. Ya, kurang lebih demikian. Barangkali ada dari yang lain, mohon bisa diperjelas kembali, mohon ditambahkan. Baik, sepertinya sudah jelas ya, karena ini Ya, kita di durasi. Selanjutnya saya persilahkan untuk penanya yang mau bertanya. Tadi Pak Yusuf sudah dijawab mengenai berapa term, ya. Jadi ada 3, pertama ada tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Kemudian selanjutnya dipersilahkan bagi teman yang ingin bertanya. Mohon izin Pak Musanna. Oh ya. Ini kita kan kelompok 1 Pak Musanna diberi Bapak dosen waktu 15 menit. Ini udah lebih 15 menit Pak Musanna. Nanti Pak beliau akan menyimpulkan. Baik, untuk penanya kedua teman-teman yang ingin bertanya silakan. Pak Yusuf sudah, kemudian dipersilakan yang lainnya. Dicukupkan aja Pak Musana. Kita waktunya durasinya. Baiklah, terima kasih. Kita cukupkan untuk kelompok 1. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Untuk itu kelompok 1, saya ketua kelompok 1 mewakili semua teman-teman yang barangkali ada yang tidak hadir pada pertemuan ini. Mewakili, terima kasih atas kerjasama kepada semua teman-teman. Kemudian juga kelompok 2, 3, dan seterusnya. Mohon maaf apabila ada pemaparan yang kurang pas ya, dari materi, kemudian dari pemaparan dari presentasi tadi. Terima kasih. Kita akhiri dari kelompok 1 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilahkan Pak dosen untuk memberikan tanggapan
terkait paparan yang sudah disampaikan dari kelompok 1 tadi. Ya, terima kasih Pak Musana. Sebelum ke kelompok selanjutnya, saya mau izin screen dulu ya untuk materi yang sudah saya buat tentang macam-macam asas ya. Asas. Sebentar. Bisa dilihat Bapak Ibu? Sedang. Ya, sudah. Asas tasrifiyah. Bisa, Pak. Asas tasrifiyah. Tasyriyah ya, asas tasriyah dalam usul tarbiyah. Jadi asas-asas dalam tarbiyah Islamiyah. Ini fokus kita untuk materi yang saya paparkan untuk pertemuan kali ini adalah tentang asas-asas tarbiyah dalam tarbiyah Islamiyah. Jadi di sini disebutkan bahwasanya ada beberapa macam-macam asas tarbiyah Islamiyah. Terbaginya menjadi 4. Yang pertama asas kita berbicara tentang asas akidah, terus juga kita berbicara tentang asas ubudiyah, kita berbicara tentang asas tasyriyah dan asas insan kamil. Yang pertama itu adalah asas akidah. Jadi kalau kita berbicara tentang akidah, berarti kita berbicara tentang sebuah keimanan ya, keimanan kita. Makanya pendidikan Islam itu didasarkan pada akidah-akidah atau keislaman dalam kehidupan kita atau dalam hati kita. Yang pertama yang perlu kita telah adalah dalam asas akidah ini adalah rukun iman. Jadi kita bisa melihat bahwasanya asas akidah itu kita bentuk menjadi sebuah rukun iman, dan juga ada mata pelajaran akidah-akidah baik di sekolah, di pondok pesantren, di dunia dan lain sebagainya. Kita diajarkan dari kecil, dari kita belajar akidah kepada orang tua kita sampai kita belajar ke sekolah-sekolah selanjutnya seperti itu. Terus juga ada mata kuliah tauhid ketika kita melanjutkan sekolah selanjutnya. Juga ada asas ta'abudiyah. Jadi pendidikan Islam ini didasarkan pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan Islam yang kita pelajari itu seyogianya harus mengacu kepada ibadah kita yang nantinya kita aplikasikan ke dalam ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan Islam itu harus didasarkan kepada ibadah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya apa sih yang latar belakangi kita untuk beribadah? Di sini ada ayat ya, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa Pak Musana? Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembah.
dan tidaklah aku ciptakan jin dan itu hanya untuk menyembah. Ya. Ini adalah sebenarnya sebuah sebuah cara atau urgensi bahwasanya pentingnya usul tarbiyah atau pentingnya dalam hal ini agama ya dalam kehidupan manusia. Jadi contoh misalnya guru saya pernah menganalogikan bahwasanya apa sih pentingnya ad-din, pentingnya agama itu bagi manusia. Jadi laptop misalnya ketika dibuat oleh orang yang membuat laptop, dia pasti akan memberikan bagaimana cara mengoperasikan sebuah laptop, gitu kan ya. Kalau misalnya motor, HP dan lain sebagainya, pasti orang yang membuat benda tersebut pasti akan membuat buku panduan bagaimana cara mengoperasikan laptop, HP, motor dan lain sebagainya. Nah, ketika manusia diciptakan dengan ayatnya, "Wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Disitulah terjadi sebuah panduan, gitu kan ya. Panduan bagaimana cara kita sebagai manusia untuk atau pentingnya agama bagi kita, yaitu untuk sebagai pedoman atau sebagai panduan kita untuk menjalani kehidupan di dunia pada akhir kelak nanti, seperti itu. Nah, di sini pengertiannya dari asas dan tasriyah. Asas itu adalah dasar dan tasriyah itu adalah syariat. Jadi asas itu masuk ke dasar, tasriyah itu adalah syariat. Syariat itu adalah jalan atau aturan dan hukum-hukum yang diciptakan Allah yang harus ditegakkan oleh manusia. Syariat rikoh, gitu kan. Jalan atau aturan dan hukum yang diciptakan Allah yang harus ditegakkan oleh manusia. Nah, bagaimana urgensi atau pokoknya terhadap syariat itu? Yang pertama, syariat itu adalah untuk kehidupan beragama Islam dan sebagai sistem pendidikan nasional. Diciptakanlah kurikulum berbasis pesantren misalnya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kehidupan beragama Islam, bahwasanya beragama Islam itu menyangkut pendidikan keluarga, mengikuti majelis-majelis taklim, meminta nasihat kepada guru-guru kita, dan kita berdiskusi kepada orang-orang yang mempunyai ilmu agama. Nah, sistem pendidikan nasional, bahwasanya belajar itu sepanjang hayat dan wajib belajar 12 tahun. Di sini ada disediakan paket ABC, pendidikan andragogi, pendidikan formal, informal, pendidikan non formal. Nah, wajib sepanjang hayat itu adalah pendidikan formal. Wajib belajar 12 tahun itu adalah pendidikan informal, dan disediakan paket ABC itu adalah pendidikan non formal, dan pendidikan andragogi itu untuk memperoleh gelar ya, sebuah gelar untuk apa gitu. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya tambahkan untuk materi tambahan sebagai evaluasi kita untuk pembelajaran tatap maya kali ini. Monggo, silakan barangkali
Ada yang bertanya atau kita lanjut dulu ya Pak Yusuf ya untuk kelompok selanjutnya Dilanjutkan. biar enak nih kita udah Next. Kelompoknya berapa sekarang posisinya? Kelompok 2 udah siap? Kelompok berbuka. Kalau 2 belum siap ada kelompok 4 berarti nanti. Bu Eka kelompok 3. Kelompok 3 Pak Yusuf. Kelompok 2 apa 3 ini Pak? Hijrah mungkin dia hijrah. Ya, saya sendiri. Mau Baik. tukeran. Mau tuker apa Pak? Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Para teman-teman sekalian, Bapak dosen yang saya hormati, mohon maaf, ini mungkin kelompok 2 dari tugas usul tarbiyah, di mana ini teman-temannya nggak tahu tadi kelompoknya kok pada membisu ini. Kebetulan saya yang bergerak ya, tapi insya Allah enggak apa-apa, mudah-mudahan bisa memberi sedikit pengetahuan tentang tugas dari kelompok 2. Ini saya pakai handphone, kemudian juga nyambi ada jadwal mengajar di pesantren, jadi mohon maaf tidak bisa screen share ya Pak ya. Jadi mohon maaf, mungkin cukup saya yang memberikan keterangan-keterangan. Sebentar saya bukakan dulu bab materinya. Baik, ini kebetulan untuk kelompok 2 langsung saja gitu. Itu mendapat tugas pada judul sumber dan metode pengembangan pendidikan Islam. Kalau tadi sudah diterangkan oleh kelompok 1 tentang dasar-dasar landasan pendidikan ya, yang kemudian juga sudah disampaikan oleh Bapak dosen, di mana kita di dunia ini hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, yaitu seperti pada ayat yang di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Nah, dari situ dari kelompok 2 ingin menerangkan bahwasanya sumber dan metode pengembangan ini dapat diketahui di dalam Al-Quran, yaitu sebagai manhaj agama sekaligus merupakan mukjizat yang kekal, yaitu intinya seperti itu ya, sudah difahami bahwasanya Al-Quran ini menjadi mukjizat yang kekal sampai akhir zaman nanti. Kemudian dengan jaminan autentisnya yang mempunyai kesesuaian dengan hasil sains modern yang mengandung pernyataan ilmiah kepada siapapun, termasuk di dalamnya dasar dan segala sumber ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan pendidikan maupun pengetahuan yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Maka di sini diterangkan ada di surat Al-Maidah ya, pada ayat suci Al-Quran yang berbunyi wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin, yaitu surat Al-Maidah ayat 92. Kemudian yang menjadi dasar metode pengembangan di Islam juga ada as-sunnah atau al-hadis, di mana menjadi sandingan Al-Quran. Kemudian lanjutnya pada dasar pokok. Okay. Dasar pokok dari pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah.
Kedua, sumber pendidikan Islam tersebut dapat ditemukan dalam kata-kata atau istilah-istilah yang pentingnya terkait dengan pendidikan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril di hati Rasulullah dengan lafaz bahasa Arab dan makna hakiki untuk hujah Rasulullah atas kerasulannya dan menjadi pedoman bagi manusia dengan petunjuknya serta merupakan ibadah bagi yang membacanya. Kemudian as-sunnah sendiri adalah dapat dijadikan dasar pendidikan Islam karena sunnah hakikatnya tak lain adalah penjelasan dan praktek dari ajaran Al-Quran itu sendiri. Di samping memang sunnah merupakan sumber utama pendidikan Islam karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umatnya. Kemudian lanjut pada hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan itu sendiri dapat membawa pada kehidupan manusia atau seseorang menjadi suatu pribadi yang mampu untuk berdiri sendiri, serta dapat melakukan interaksi dalam kehidupan dalam menjalankan sebagai makhluk sosial secara konstruktif. Oleh karenanya, dalam mengenyam pendidikan diperlukan waktu yang panjang. Bahkan dalam mengenyam pendidikan disebutkan dalam hadis, diwajibkan seumur hidup bagi setiap kalangan manusia, sebagaimana hadis sebagai berikut. Yang artinya, tuntutan ilmu sejak dari buayan hingga masuk pada yang lahat. Kalau ucapan Arabnya utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, gitu. Kemudian tujuan pendidikan, ya. Kalau tadi adalah hakikat pendidikan, sekarang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini adalah secara umum untuk mencapai tujuan hidup muslim. Ini pendidikan Islam, gitu. Kalau untuk yang lain mungkin banyak maknanya, yaitu menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi sudah disampaikan di depan tadi, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu di antara seperti itu. Kemudian ada tujuan pendidikan Islam menurut para ahli, ya, menurut para pakar ahli. Di sini menurut Ike Septiani, ya, yaitu dalam penelitian yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian tujuan pendidikan Islam yang pertama ini harus ditanamkan pada peserta didik sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anak-anak, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kebenaran dan kalimat yang sesat. Kemudian menurut Umar Muhammad, yaitu merumuskan tujuan pendidikan Islam sebagai pribadi dan tujuan sosial. Tujuan pribadinya yaitu sebagai pengembangan kepribadian muslim, terintegrasi dalam pengembangan spiritual, fisik, emosional, intelektual, dan sosial. Kemudian secara sosial yaitu tujuan yang berhubungan dengan alam spiritual, budaya, sosial, dan sebagainya. Dari masing-masing pendapat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan dalam diri anak-anak didik serta keutamaan atau proses di mana anak-anak didik menjalani atau mencapai kehidupan yang baik dan terbimbing menurut norma agama Islam. Contohnya di sini seperti menjadi hamba yang taat, teguh dalam iman, taat beribadah, dan lain sebagainya.
Dengan pendidikan yang sesuai Al-Quran, maka Al-Quran dan Sunnah maka akan mendapatkan hasilnya, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin beribadah, beramal soleh, ulil albab, berahlakul karimah. Kemudian macam ini lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam metode sebagai pengembangan landasan Islam. Kalau tadi tujuan pendidikan dan pendidikannya, sekarang pada macam-macam metode sebagai pengembangan landasan Islam. Satu ada metode Bayani, yaitu pola pikir yang bersumber dari nas, ijma, ijtihad. Alat berpikir Bayani menempatkan teks atau wahyu sebagai kebenaran mutlak. Bayani sangat dominan dengan ilmu fikih, Al-Quran, kalam, dan teori non-filsafat. Tujuan dari pendekatan Bayani adalah untuk memahami dan menganalisa teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dianggap dalam lafaz, serta melakukan istinbat hukum dari al-nusus al-diniyah dan Al-Quran. Kemudian metode Burhani. Metode Burhani adalah metode yang menggunakan akal. Maka metode yang digunakan untuk mengkonsep pengetahuan adalah metode analisis dan diskursus. Kosakata berasal kata baroka yahu burhanan, artinya keterangan fakta atau data. Imam Al-Jazari misalnya menggunakan kata burhan untuk kitabnya berjudul Al-Burhan fi Ulum Al-Anan. Al-Burhan dapat diartikan sebagai observasi atau pengamatan dan pendapat pada ini. Kemudian ada tabel metode Bayani dan Burhani. Kalau tabel Bayani itu adalah berupa teks, kemudian sesuai yang diajarkan dengan realita. Biasanya ilmunya tentang fikih, grammar, masuk fikih, ulum al-hadis, Al-Quran, dan jika metode Burhani ini biasanya pada kealaman, koresponden, mutabakoh, kausalitas. Kemudian biasanya ilmu pengetahuan tentang fisika, kimia, filsafat, humanitas, dan lain-lain sebagainya. Lanjut pada metode Irfani. Metode Irfani secara etimologi yaitu dari dasar bahasa Arab arfa. Irfani atau ma'rifah berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman atau experience. Sedang ilmu menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi mental atau rasionalitas akal. Kemudian bermakna dengan ma'rifah, berarti pengetahuan, tetapi yang berada dengan ilmu. Irfani atau ma'rifah berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman. Sedang ilmu menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh oleh transformasi akal atau rasional atau akal, ya. Baik, itu sedikit dari kelompok 2. Kemudian kesimpulan dari yang saya presentasikan tadi yaitu 1, landasan pokok dari pendidikan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian sumber pendidikan Islam dapat ditemukan di dalamnya kata-kata atau istilah-istilah yang pengertiannya terkait dengan pendidikan. Kemudian tujuan pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi pendidikan haruslah menjadi seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah dalam arti beribadah kepadanya melalui macam-macam metode sebagai pengembangan landas Islam, diantaranya metode Bayani, Burhani, dan metode Irfani. Bapak dosen dan teman-teman sekalian, demikian tadi adalah sedikit penjabaran tentang tugas kelompok 2 yang diketuai oleh saya sendiri. Nama Agus Sadana, kemudian ada Bu Nurul Aini,
kemudian ada Zainal Abidin, Muhammad Ibnu Aqil, dan yang terakhir adalah Nur Hayati. Baik, itu sedikit penjabaran tentang sumber dan metode pengembangan pendidikan Islam. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Moderator Ketua Kelas Bapak Yusuf. Terima kasih. Agus, yang lainnya kemana Pak Agus? Yang lainnya kalau di grup itu pada diam saja Pak, angkat tangan semua Pak. Ini saya sambil mengajar. Sekarang posisinya ada di room ini enggak? Saya ada di kelas Pak ini Pak. ada di Google Meet enggak sekarang posisinya? Ada itu beberapa, sekarang, nggak tahu Pak. Ada enggak? Mungkin bisa dicek Pak Kepala Kelas, Ketua Kelasnya. Ada Bapak Yusuf, ada enggak Pak Yusuf? Izin bertanya, boleh? Waduh, jangan Pak. Kelompoknya saya Agus Sadana. Kemudian ada Bu Nurul Aini. Siapa? Ya, kemudian Pak Zainal Abidin. Kemudian Ibnu Aqil. Kemudian Bu Nur Hayati. Itu sebagai saya nanti ya Pak Yusuf dengan Pak Agus ya. Baik, Pak. Itu ya walaupun Ibu Nurul tidak harus atau umumnya akan materinya, tapi ketika beliau sudah hadir itu termasuk nilai buat saya. Jadi artinya ketika berhasil, karena benar-benar wajib hadir. Seperti itu Pak. Tadi pemaparan Pak Agus sudah sangat jelas ya mengenai metode sebagainya gitu. Tapi barangkali ada yang mau bertanya, monggo silakan. Iya Pak Agus. Saya Pak Ami. Yusuf. Waduh, jangan yang sulit-sulit ya. Baik. Yang biasa aja Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak PJ. Baik, yang saya mau tanyakan pada saudara Pak Agus Sadana ya. Jadi tadi kan sudah disampaikan terkait metode pengembangan pendidikan Islam, dan tadi sudah disebutkan ada macam-macam ya. Macam-macam itu ada, jadi kemudian ada. Nah, dari kedua metode ini, kalau misalnya kita kaitkan dengan di pendidikan kita gitu ya, yang formal maupun non formal. Kalau misalnya Pak Agus Sadana di Madrasah Diniyah di Madin, kalau misalnya saya di madrasah yang formal, ada MI, MTS, RA, MA, itu kan ada kurikulum
ya, ada kurikulum. Kalau di madrasah diniyah nggak tahu apa model kurikulumnya. Kalau kami di madrasah kan ada KTSP, kemudian lanjut ke apa K13, dan sekarang ada IKM, kurikulum merdeka. Nah, terkait dengan metode tadi, Bayani, kemudian Burhani itu, apakah menurut pandangan Pak Agus Sadana sendiri, dia masuk tidak? Masuk tidak macam-macam metode itu pada kurikulum yang saat ini apa namanya diaplikasikan gitu ya pada madrasah maupun yang apa yang formal maupun non formal. Itu saja Pak Yusuf. Masuk KIKJ, Pak. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ahmad Musana. Jadi sudah jelas ya bahwasanya pendidikan dasar Islam itu asalnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Kemudian dari pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya apakah bisa menjadi mengikuti di pendidikan Islam terkait tentang peraturan Sisdiknas tentang Perundangan Pendidikan nomor 20 tahun 2003 kalau nggak salah. Kemudian tentang sistem pendidikan yang di madrasah diniyah atau tidak, pondok pesantren dan lain sebagainya. Jika dalam lingkup pendidikan Islam itu kan sudah jelas diterangkan tadi ya di pertama bahwasanya landasan pendidikan Islam pertama itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi adapun tentang peraturan-peraturan pemerintahan, kemudian peraturan yang istilahnya di luar Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa menjadi pelengkap untuk pendidikan Islam. Itu ya Pak. Maka tadi kenapa saya sampaikan ada metode-metode Irfani, kemudian metode Burhani, di mana Burhan itu seperti Imam Al-Zarkashi saja menggunakan kata Burhan di dalam kitabnya itu ya, itu sudah jelas sekali. Maka kalau di zaman modern ini kita menggunakan mungkin peraturan-peraturan pemerintah, kemudian peraturan sekolah, ada pengawas madrasah, kemudian bagaimana kita harus menyesuaikan seperti madrasah sendiri, pondok pesantren sendiri, ya kan? Kemudian sekolah luar sendiri. Maka kan itu sudah sangat jelas sekali bahwasanya itu menjadi bagian dari metode-metode dan dasar pendidikan. Begitu Pak Musana dan teman-teman Pak dosen juga yang saya hormati. Dari pertanyaan yang tadi itu yang saya jawab seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan itu Pak. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Yusuf. Mantap, takbir. Luar biasa. Mantap. Mantap, alhamdulillah. Saya Pak Yusuf. Waduh. Saya Pak Yusuf. Muhammad. Baru bangun. Saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Sadana. Saya pernah baca juga ada sebuah ungkapan tentang limaza tawarraul minin wa taqaddamu ghairahu ya. Jadi kenapa orang-orang itu terbelakang sementara orang luar muslim itu pada maju. Pertanyaan saya,
sebenarnya menjadi bisa pendidikan Islam kalau dikaitkan dengan hakikat tujuan pendidikan Islam tersebut. Sementara banyak sekali metode pendidikan Islam yang kita terapkan, yang bisa diterapkan di zaman ini. Kaitan ini mungkin di kasus lah di lingkungan pendidikan lingkungan pendidikan kami di sini. Terima kasih Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibacakan kembali Pak Yusuf, mungkin saya kurang itu paham karena tadi ada ungkapan kalimat Arabnya itu, saya bukan ahlinya Pak. Yeah. Oh ya, mungkin oke, yeah. Baik, langsung saya tanggapi. Sepertinya mungkin pertanyaannya hampir mirip dengan pertanyaan Pak Ahmad Musana ya, cuman beda kalimatnya gitu. Jadi ya intinya problematika Pak. Problematika. Oh iya. Problematika, apakah maksudnya gimana tuh Pak? Bisa untuk gimana sistem pendidikannya? Coba bisa diulang pertanyaannya yang jelas gitu Pak. Mohon maaf. Ya. Problematika pendidikan Islam, apa saja problematika pendidikan Islam kalau dikaitkan dengan hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Sementara padahal banyak sekali metode pendidikan Islam yang bisa diterapkan. Oh, problematika. Okay. Oke. Baik, terima kasih Pak Muhammad Daud. Terkait problematika yang ada saat ini, ya, yang saat ini mungkin kalau di kalangan madrasah, kalangan pondok pesantren, semuanya insya Allah berdasarkan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah itu pasti. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan pendidikan-pendidikan di luar, misalnya di luar madrasah, pondok pesantren, madrasah diniyah, bahkan setingkat TPA, TPQ, dan lain sebagainya, pasti menggunakan asas-asas yang berasaskan landaskan pendidikan Islam. Nah, kemudian bagaimana kalau di sekolah-sekolah negeri? Nah, mungkin gitu nggih Pak Daud nggih. Kalau di sekolah negeri, di sekolah luar itu mungkin kalau di sistem pendidikan Indonesia itu sekarang sudah banyak sekali menggalakkan tentang moral, etika, di mana semua itu berdasarkan dari pendidikan dasar Islam, Pak. Jadi insya Allah ini tetap digunakan dimanapun, karena Islam itu adalah yang paling utama, istilahnya dimanapun pasti diterapkan, meskipun mereka istilahnya menggunakan istilah-istilah orang lain, istilah para penemu yang lain, tapi sejelasnya pada dasarnya itu dari landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan problematika yang ada saat ini? Kok banyak sekali moral, kemudian seperti kasus-kasus para pemimpin bangsa, seperti kemarin kita bahas di pendidikan Pancasila ya. Itu kalau seandainya pendidikan sudah ditanamkan kepada anak didik kita, kemudian para pemimpin, semuanya sudah dilandaskan berdasarkan pendidikan Islam, insya Allah problematika yang ada saat ini ataupun yang akan datang, semuanya akan terselesaikan. Karena sudah jelas sekali, ada metode Irfani, Burhani, dan lain-lainnya itu menjadi patokannya gitu. Mungkin saya hanya bisa menjawab seperti itu Pak Muhammad Daud ya, karena saya bukan istilahnya ahli ya, mungkin ada
Bapak dosen yang lebih bisa menerangkan tentang detail itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Muhammad Yusuf. Pas Pak. Pas Pak. Yang lain barangkali mau berpendapat nggak Pak? Mantap, mantap. Mampang. Hadir Pak. Sebenarnya mau Pak Kodim. Pak Kodim mau dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini kameranya lagi tidak bisa difungsikan. Onda udut. Terima kasih atas waktunya Bapak. Perkenalkan nama saya Muhammad Agus Arif Rofiki, 228113167. Kalau di akunnya di situ menggunakan nama Khotim Al-Husna. Jadi seorang pelayan di satu lembaga yang namanya Al-Husna. Menanggapi, mohon maaf deh, saya nggak bisa nahan ketawa kalau lihat Pak Musana ini. Jangan lihat saya, Pak. Ya, menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Musana, kemudian pertanyaan kedua. Jadi saya runtut, Pak. Saya runtut bahwa landasan dari pendidikan ini kan landasannya ini adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ini sifatnya universal. Artinya bisa masuk dalam segala lini, bahkan lintas masa, ya, lintas waktu, ya, dan juga tempat. Kemudian mengenai metode dalam rangka pengembangan. Pengembangan itu ada semacam apa, irfani, burhani, ya, dan lain sebagainya tadi. Nah, dikaitkan dengan pendidikan nasional, terutama jalur kita ini adalah jalur dalam Kementerian Agama, ya, dalam Kemenak. Ini kalau kita lihat di setiap kurikulum, ya, ini ada istilah KIKD. Ada istilah KIKD. Setiap materi apapun di situ ada materi inti, ada kompetensi inti di situ. Kalau kita lihat di 1, 2, 3, KI1, KI2, KI3, ini sudah mengarah ke menuju ke landasan. Contohnya di situ ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ini sifatnya umum. Ya. Kemudian kalau masalah problematika ini sebenarnya sudah ditanamkan dari masa kolonial. Dalam pendidikan nasional, kalau kita runtut sejarahnya, sejarah pertama pendidikan di Indonesia ini adalah madrasah, yaitu pondok pesantren. Kemudian kehadiran penjajahan Belanda, ini mengkotak-kotakkan. Ada istilah pendidikan umum, ada istilah pendidikan agama. Ini kita itu korban dari sejarah, sehingga di situ ada pengkotak-kotaan, ya, ada pemisahan antara materi pendidikan umum dan pendidikan agama. Kalau kita lihat di masa apa, kalau MSI itu ya, yang peradaban Islam itu ya, munculnya ahli-ahli dalam peradaban Islam itu di zaman Harun al-Rashid, ya. Zaman Al-Basiyah ya, zaman Al-Basiyah kalau nggak salah itu. Nah, ini tidak ada istilahnya pengkotak-kotaan keilmuan itu nggak ada. Semuanya bersumber dari ilmuwan-ilmuwan Islam, termasuk masalah-masalah kedokteran. Kenapa? Karena segala ilmu itu ada di dalam Al-Quran penggaliannya, Pak. Ya, dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, semua ilmu baik untuk ilmu umum atau ilmu yang dibilang ilmu agama. Ini kita korban ya, kita korban dari kolonialisme, ya, penjajahan itu yang tadi dibilang Pak Muhammad Daud. Problematika kita itu apa sih? Ya karena terjadi pengkotak-kotaan itu. Kalau kita lihat di negara Iran, ya, di negara Iran itu pejuang-pejuangnya bahasanya
itu ahli-ahli tenaga apa istilahnya, ahli kimia, ahli fisika dan lain sebagainya. Bahkan seorang jenderal pun bahasanya kan gitu kan. Itu kan banyak sekali yang istilahnya memahami apa sih itu Islam itu sendiri. Jadi tetap kembali kepada landasan. Nah, ini yang menjadi problematika ini adalah pemisahan antara kurikulum yang umum dan juga ilmu agama. Ini harusnya ini dilebur jadi satu. Mohon maaf, itu tanggapan dari beberapa yang disampaikan teman-teman kita tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Sampai jam berapa kita nih, Pak Yusuf? Tasawuf sekarang ya Pak Yusuf ya. Selesai ini tasawuf ya Pak Yusuf. Mikrofonnya belum diaktifkan Pak Yusuf. Overlapping, Pak. Karena tadi kita mulainya telat, Pak Hodim. Cukup ya? Saya juga telat, Pak, tadi. Kita cukupkan saja ya, Pak Yusuf, Pak Musana, Pak Agus, Pak Hodim, dan teman-teman yang lain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir untuk mata kuliah usul tarbiyah. Kita cukupkan saja ya Bapak Ibu ya. Nanti barangkali ada beberapa pertanyaan tambahan atau ada sesuatu yang diangkat untuk monggo silakan langsung japri saya saja atau bisa ke grup. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk pekan depan itu apa kelompok 3 bikin video atau persentase Pak? Kelompok apa untuk minggu depan itu kelompok 3-4 monggo silakan bikin video persentase untuk dikirimkan ke saya atau ke Pak Yusuf, nanti Pak Yusuf kirim ke saya. Oh iya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita tutup agenda pertemuan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SS dulu, SS. SS. Boleh monggo silakan. SS Pak Yusuf.